Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nuwun sewu, minta waktu sebentar. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bernafas dan bisa melaksanakan bermacam-macam kegiatan ibadah yang merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya akan kita laksanakan sholat Id Kurban pada tahun ini yang insya Allah kita laksanakan nanti pukul 6.30. Perlu saya sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, nanti sholat Id akan diimami dan dikhotibi oleh Bapak Ari. Kemudian setelah khutbah jangan pulang dulu, ada sepatah dua patah kata dari pembina Yayasan Madinatus Sunnah dari Bapak Darul Saifuddin, ya. Semoga Allah menjaga beliau, yang akan menyampaikan bermacam-macam ya informasi tentang Yayasan Madinatus Sunnah yang nanti bisa digunakan untuk ya kita jadikan profil untuk khususnya ya RA dan MI TQ Yahid bin Sabit, ya, yang sekarang ada di Kemendung ini, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain yang nanti disampaikan oleh beliau ya secara lengkap. Berikutnya
saya sampaikan informasi juga rencana kegiatan penyembelihan hewan kurban di RA dan MI TQ Yahid bin Sabit yang insya Allah kita laksanakan besok pagi hari Senin tanggal 11 Juli 2022. Alhamdulillah dari Sohibul Kurban untuk tahun ini untuk RA MI Yahid bin Sabit yang pertama adalah 1 ekor sapi dari 7 orang. Yang pertama dari saudara Yanuar Aji Unggul Saputro dari Wates. Kemudian yang kedua dari Bapak Mujiono Gotakan. Yang ketiga Bapak Subandi dari Wates. Yang keempat dari Ibu Yan Susilo Mutakin dari Jakarta. Yang kelima dari Mas Aldiu dan untuk ayah rahimahullah dari Tayuban. Yang keenam dari Bapak Suhabun dari Galur. Yang ketujuh dari Ummu Fadli dari Sentolo. Lalu yang kedua dari Ustadz Muhammad Jamhur. Ini beliau insya Allah akan kurban di RA MITQ Yahid bin Sabit 2 ekor kambing. Beliau alamannya dari Wates. Kemudian yang ketiga Bapak atau Ibu ini kurang jelas ya, namanya kita asing ya, namanya Luwise Makluf. Luwis Makluf. Ini kakaknya Mas Aldio, 1 ekor kambing dari Jakarta. Kemudian yang insya Allah nanti akan kita sembelih di Krengseng yang punyanya Pak Luwis Makluf ini. Kemudian yang keempat yaitu dari Dr. Zaki Horizon Islami, ya. Dr. Zaki Horizon Islami dari Yogyakarta, yaitu 1 ekor kambing. Sehingga total yang akan disembelih besok Senin insya Allah di RA MI Yahid bin Sabit adalah 1 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Yang 1 ekor disembelih di Musola Al-Falah Krengseng. Untuk itu saya harapkan nanti besok Senin anak-anakku RA dan MI bisa menghadiri ya, membantu panitia untuk ya membagi daging kurban ya. Kalau tidak bisa hadir ya insya Allah nanti panitia akan mengantar ke alamat dari anak-anakku semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian nanti sekelumit ya urutan acara pada pagi hari ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan ya dakwah kita ya dan menjadikan kita ya menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat ya. Masih ada 3 menit, monggo kita tunggu yang masih di perjalanan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Mari kita laksanakan sholat id. Softnya mohon dirapatkan dan diluruskan.
الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini yang berbahagia ini, marilah lisan kita senantiasa menyanjung Sang Pencipta yang telah mencurahkan karunia dan nikmatnya tanpa henti-hentinya. Tingkatkanlah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah wasiat dari Allah bagi orang-orang yang terdahulu dan generasi sekarang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad wassaynal ladzina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Quran surat An-Nisa ayat 131. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barang siapa ingin memperoleh kemenangan, menggenggam kebaikan dan meraih taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya senantiasa menjaga hatinya agar selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun ia berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari Idul Adha, sebuah hari yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan kedudukannya dan mengagungkannya dengan nama Yaumul Hajjil Akbar. Pada hari ini, saudara-saudara kita yang mengerjakan ibadah haji tengah sibuk menuntaskan sebagian besar manasik hajinya, melontar jumroh, menyembelih sembelihan,
mencukur rambut, melakukan tawaf ifadah, mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah. Ritual itu dikerjakan setelah para jamaah haji berada di padang Arafah, tempat para jamaah haji menengadahkan tangannya dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, meneteskan air mata, penyesalan taubat, dan bersimpuh di hadapan Sang Penguasa alam semesta. Tidak lain demi mendapatkan ampunan, mendapatkan taubat, taufik dan hidayahnya. Kemudian mereka berjalan menuju Musdalifah, bermalam di sana untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau berkata, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah manasik haji kalian dariku. Kaum muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Islam yang kita anut merupakan anugerah terbesar buat alam semesta. Kebaikan yang dibawanya dirasakan oleh segenap makhluk yang ada di dunia ini, bahkan dunia hewan sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Islam adalah gerbang keselamatan. Islam adalah kunci keamanan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kesejahteraan dan kebaikan umat manusia pada khususnya dan alam semesta pada umumnya. Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali menjadi kewajibannya untuk menunjukkan kebaikan yang ia ketahui kepada umatnya dan memperingatkan dari kejelekan yang ia ketahui kepada umatnya. Hadis riwayat Muslim. Namun kebaikan yang ada di dalam Islam tidak akan dapat dimanfaatkan dan dinikmati kecuali melalui proses tahapan penggalian ilmu. Mempelajarinya sedikit demi sedikit. Dengan ilmu agama seseorang dapat mengetahui apa yang harus diyakini dengan benar, tidak takut kecuali hanya kepada Allah semata, tidak pernah putus asa lantaran rahmat Allah sangatlah luas, mengetahui hal-hal yang dicintai oleh Allah, mengetahui hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, memperkenalkannya kepada halal dan haram, menjauhkan dirinya dari keraguan-raguan atau syak, bisa beribadah dengan baik dan benar, mampu meneropong hal-hal yang bermanfaat dan yang hanya menyia-nyiakan umur. Hatinya pun akan bersinar, tindak tanduk dan perilakunya mengalir dari sumber yang suci, yaitu wahyu ilahi, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kedudukannya di sisi Allah pun lebih tinggi karenanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Narfa'u darajatim min nasya." Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Quran surat Al-An'am ayat 83. Imam Malik rahimahullah mengatakan, yaitu dengan ilmu agama. Adapun orang-orang yang masih malas atau enggan untuk mempelajari agama, atau justru memusuhi orang-orang yang giat belajar agama atau yang berusaha menjalankan agamanya,
maka kehidupan orang-orang seperti ini akan terombang-ambing di antara jeratan hawa nafsu dan syahwat dan godaan subhat, dua hal yang sering menyeret manusia menuju jurang kenistaan dan maksiat. Penyesalan dan ratap kesedihan akan melingkupi akhir kehidupannya di dunia dan di perjalanannya menuju akhirat. Wal iyadu billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran surat Toha ayat 124. Jadi ilmu agama sangatlah penting, tidak boleh dipandang sebelah mata. Dengan ilmu masyarakat Islam sedikit demi sedikit tumbuh kembali. Ingatlah, masyarakat Islam tidak akan muncul oleh semangat saja tanpa dibekali dengan ilmu agama atau dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Oleh sebab itu marilah kita mendorong diri dengan semangat dalam mencari ilmu agama, semangat untuk mempelajari Islam yang bersumber Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga keimanan masing-masing orang menjadi semakin kokoh lagi kuat. Pada saatnya nanti pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala akan menang untuk kaum muslimin. Allah mencintai orang-orang yang beriman. Allah tidak akan menghinakan orang-orang yang beriman di hadap musuh-musuh mereka. Marilah kita ajak anak-anak kita ajak istri kita, keluarga dan kaum kerabat untuk melangkahkan kaki menuju majelis-majelis agama. Kaum muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh Allah tidak akan mampu mengoyak hati kaum muslimin kecuali karena bangunannya lemah. Artinya kaum muslimin tidak akan kalah lantaran kehebatan dan besarnya kekuatan musuh. Namun kekalahan kaum muslimin disebabkan oleh lemahnya iman mereka yang mereka miliki. Sejarah telah berbicara, pasukan kaum muslimin yang memenangkan peperangan menghadapi lawan-lawannya jumlahnya selalu sedikit dibandingkan jumlah pasukan kafirin. Demikian juga peralatan perang yang dimiliki kaum muslimin tidak sebanding dengan yang dipegang oleh musuh. Lihatlah perang Badar, perang Tabuk, perang Qadisiyah telah menjadi bukti kemenangan umat Islam atas lawan-lawannya, padahal kekuatannya jauh di bawah kaum kafirin. Sejarah bangsa kita pun membuktikan para ulama yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa melawan kekuatan kolonial penjajah, persenjataannya sangat tradisional. Meski begitu, bukan berarti kita tidak boleh berusaha membekali diri dengan persiapan fisik dan militer. Sebab yang menjadi prasyarat utama kemenangan kaum muslimin tidak lain yaitu persiapan imaniyah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, demi Allah, tidaklah musuh menguasaimu kecuali setelah pelindungmu yaitu Allah berpaling darimu. Janganlah mengira setan itu menang, tetapi lantaran sang pelindung yaitu Allah telah meninggalkanmu. Al-Fawaid halaman 79. Setelah mendapatkan dan mengetahui ilmu, maka seharusnya kaum muslimin menyebarluaskannya kepada khalayak, kepada masyarakat, sehingga nantinya terwujudlah Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Semangatlah dalam mendakwahkannya
kepada orang-orang yang masih bergelut dalam kenistaan, bergelut dalam kebodohan dan kekufuran. Dalam berdakwah ini kita harus menunjukkan karakter Islam yang sebenarnya, yaitu mengedepankan kelembutan, mengedepankan simpatik dan nilai-nilai yang luhur. Kekerasan dan tindakan anarkis dalam berdakwah atau amar ma'ruf nahi mungkar akan menyebabkan dakwah menjadi gagal ataupun membuat manusia menjadi lari dari Islam. Lebih dari itu, akan meninggalkan kesan yang buruk, mencoreng keindahan wajah Islam, sebagaimana Allah katakan, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ironisnya akhir-akhir ini kita melihat kejadian yang mengherankan. Ada sebagian orang yang menyandang gelar sebagai muslim, bahkan dipandang sebagai orang yang ahli ibadah, namun memperkenalkan Islam dengan cara yang mengerikan. Mereka melakukan perusakan dan pembunuhan terhadap jiwa-jiwa tidak berdosa dengan melakukan pengeboman di sana sini. Mereka berdalih demi membangun kemuliaan kaum muslimin dan menegakkan syariat Islam di seluruh dunia. Tidakkah mereka tahu bahwa mereka akan diminta pertanggungjawaban atas terbunuhnya jiwa-jiwa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapapun kadar keimanan mereka? Tidakkah mereka tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la zawalu ad-dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslimin. Dalam pandangan Allah, kehancuran dunia itu lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya jiwa seorang muslim. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semua orang kafir itu boleh dibunuh. Orang-orang kafir yang tidak memerangi kita secara lahir, maka kita tidak boleh memerangi mereka. Coba kita perhatikan orang-orang non-muslim yang datang ke negeri kita, apakah bertujuan untuk membantai dan memerangi umat Islam? Tentu tidak. Maka mereka termasuk orang yang dikategorikan, yang digolongkan menjadi mu'ahad, yaitu orang kafir yang terlindungi darahnya karena mereka mendapat izin masuk oleh suatu negara, baik untuk bekerja, berwisata maupun tujuan yang lain. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qatala mu'ahadan lam yamlarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, niscaya ia tidak bisa mencium aroma surga. Jadi tidak ada alasan yang dibenarkan dalam agama untuk melakukan aksi teror di negara ini. Itu adalah perusakan di bumi yang dilarang oleh Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Coba kita renungkan, kalau menyingkirkan duri dari jalan termasuk cabang keimanan, lantas bagaimana mungkin membunuh orang banyak tanpa alasan yang dibenarkan dan merusak harta milik orang lain termasuk dalam bingkai keimanan? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilmulah
sebelum beramal. Karena syarat diterimanya amal seseorang bukan hanya ikhlas, tetapi juga harus mengikuti contoh yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hati yang ikhlas dan amal yang sejalan dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amal akan diterima, akidah akan terjaga, dan Islam akan kembali jaya, insya Allah. Akhirnya, marilah kita bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga, masyarakat, dan seluruh kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kita lanjutkan untuk sedikit informasi dari sesepuh kita, dari pembina Yayasan Madinatus Sunnah untuk kepentingan kaum muslimin. Monggo waktu kepada Bapak Darul. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih kama yuqibu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya,
sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar tahun 2015 bersama teman-teman kita membuat yayasan, yaitu Yayasan Madinatus Sunnah. Dan yayasan ini adalah media, alat untuk kita berdakwah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yayasan kita pun juga telah mendapatkan akta notarisnya. Tahun 2015 bertepatan tanggal 10 Februari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan yayasan tersebut kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyelenggarakan, melaksanakan kegiatan-kegiatan. Alhamdulillah, action pertama kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan, melaksanakan pelatihan dai, khotib dan imam di Gedung Kaca, gedung pemerintahan Kabupaten Kulon Progo. Dan alhamdulillah pada waktu itu diresmikan dan dibuka oleh Bapak Bupati, yaitu pada waktu itu Bapak Asto, ya, Bapak Asto Wardoyo SPOG, ya. Dan beberapa kegiatan yang lain beriringan berjalannya waktu. Kemudian kita juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang lain, utamanya adalah kajian-kajian setiap pekannya, setiap bulan di beberapa tempat. Di antara kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan adalah yaitu kajian rutin Jumat, kemudian pengajian TPA anak-anak, kemudian untuk melatih anak-anak yaitu menginap di Kali Petir, di salah satu tempat yang diwakafkan oleh Musinin, ya, setiap malam Ahad sampai pada waktu itu, pada awal-awal itu sampai siang hari. Alhamdulillah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita untuk mendirikan sekolah. Yang pertama kali kita kerjakan, yang kita buat, yaitu taman kanak-kanak, yang pada awalnya kita hanya ikut, ya, atau nemplok, ya, di tempatnya Bapak Arin, ya. Kemudian alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya ada salah seorang muhsinin yang mewakafkan, ya, bangunan ini, ya, mewakafkan tanah, ya, yang kita berada, yang kita duduk dan kita berdiri saat ini, dan juga dibangunkan oleh kita dan saudara-saudara kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
senantiasa memudahkan untuk menyelesaikan bangunan yang kita berada di tempat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga selanjutnya setelah kita meluluskan anak-anak kita ya dari TK, kemudian kita bisa menyelenggarakan pendidikan yaitu madrasah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa istiqomah kepada Allah, istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa jangan ragu-ragu untuk melangkahkan kaki kita, untuk mengajak saudara-saudara kita, untuk mengajak karib kerabat kita yang mempunyai putra dan putri untuk disekolahkan, untuk dititipkan di lembaga sekolah ini. Insya Allah Bapak Ibu, para pengajar, para pengasuh akan senantiasa sepenuh hati, sepenuh jiwa akan membimbing putra putri Bapak dan para Ibu dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk, mendapatkan rahmat, mendapatkan taufiknya untuk memberi kebaikan kepada anak-anak kita dan juga kepada anak dan cucu-cucu kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berpesan di dalam kalimat may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan agamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada kita, kepada Bapak Ibu, kepada anak-anak kita, insya Allah Allah akan memudahkan kita semua untuk senantiasa mengantarkan, melangkahkan kaki kita di majelis-majelis ilmu, untuk senantiasa mengantarkan putra-putri kita di sekolah yang kita banggakan, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengantarkan anak-anak kita di sekolah ini akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa akan memudahkan juga dalam perkara-perkara dunia kita, terlebih perkara-perkara akhirat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah kita telah mempunyai banyak kegiatan dan mempunyai banyak tempat yang kita bisa belajar, yang kita bisa bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kegiatan yang telah berjalan saat ini yaitu kajian rutin tiap Jumat ya di Soropadan, Tawangsari, kemudian di Kalipetir setiap 1 bulan sekali, kemudian di Ngestiharjo ya di rumah belajar Al-Qur'an. Di sana Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah bisa menitipkan, bisa mengantarkan untuk belajar membaca Al-Qur'an, untuk belajar tahsin, belajar tajwid, untuk belajar doa, untuk belajar
adab dan akhlak insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil pulang, monggo menyiapkan menyembelih kurban di tempatnya masing-masing. Saya sampaikan, insya Allah nanti di depan ini akan kita bangun musola, ukurannya 10 kali 10 ya. Kemarin kontraktornya alhamdulillah sudah datang dari Surabaya. Kemudian nanti juga kelas RA, insya Allah akan dibuatkan 4 ruang ya di sebelah utara gedung ini. Di gedung ini untuk SD, MITQ Yai bin Sabit, TK-nya nanti sebelah utara. Dan yang terakhir, infak pada kegiatan hari ini alhamdulillah mendapat Rp991.000. Alhamdulillah. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada antum semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar,
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد